Jemaat Tuhan yang kekasih dan yang mengasihi Allah, kita akan bersama-sama membangun ibadat rumah tangga pada saat ini. Dan ibadat rumah tangga pada saat ini adalah dalam rangka kita bersiap diri untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus hari pembangunan Gereja Kristen Jaiwetan yang akan kita alami, rasakan, hayati di awal bulan Agustus nanti. Untuk itu mari bersama-sama kita akan puji dan muliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 3 baitnya yang keempat. Jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita mengambil saat yang teduh. Ibadat rumah tangga saat ini dalam rangka persiapan perjamuan kudus hari pembangunan Gereja Kristen Jaiwetan. Kami rasakan hayati di dalam kekuatan, di dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus bagi jemaat Tuhan. Amin. Kita akan bersama-sama mengalaskan ibadat kita pada saat ini dengan kebenaran firman Tuhan yang disiapkan dari 2 Samuel pasalnya yang kelima, 2 Samuel 5, kita akan perhatikan ayat 1 sampai yang kelima. Sebelum bersama kita membacakan, merasakan dan menghayatinya, mari bersama kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk saat ini. Ketika Engkau perkenankan kami, keluarga besar Gereja Kristen Jaiwetan Jemaat Waru, masing-masing keluarga rumah tangga, kami membangun ibadat rumah tangga pada saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan berkenan atas semuanya. Untuk itu ampuni juga pelanggaran dan dosa kami. Bersihkanlah kami ya Tuhan dari reketing dosa. Bersihkanlah kami ya Tuhan dari segala pelanggaran kami. Dan biarlah dengan keampunan yang bersumber dari Tuhan, kami boleh bersiap diri untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Untuk itu urapilah setiap kami di tengah keluarga kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, demikian juga hamba-Mu dengan urapan Roh Kudus-Mu. Kami sambut kebenaran kesaksian firman-Mu dengan penuh percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini dari 2 Samuel pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai dengan yang kelima, demikian kesaksian firman Tuhan. Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Tak lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan.
Dan di Yerusalem ia memerintah 30 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Demikian kesaksian firman Tuhan. Sungguh berbahagia kita yang boleh mendengar, menggumulkan, merasakan dan menghayati akan kebenaran firman-Nya. Amin. Tuhan yang kekasih dan yang mengasihi Allah, Gusti mboten sare. Ini menjadi ungkapan yang sering kita dengar, Tuhan tidak tidur. Yang artinya ungkapan itu menyatakan kepada kita bahwa Tuhan itu senantiasa memperhatikan umat-Nya dengan segala pergumulan permasalahan yang dihadapi. Itu pula yang terjadi dalam kehidupan Daud. Kita tahu persis, saya yakin semua umat Allah, orang Kristen pasti tahu siapa Daud. Dia hanya seorang penggembala, bukan turunan raja, bukan pangeran. Daud yang kecil, Daud yang sederhana, yang digambarkan sebagai orang yang begitu sangat lembut itu, di usianya yang masih muda, dalam bacaan kita tadi 30 tahun, dia sudah harus memimpin bangsa Israel yang besar itu. Bukan hanya memimpin, tapi dalam perikop kita juga diberi judul Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Artinya tugas Daud itu menjadi sangat berat. Di samping menjadi pemimpin, menjadi raja, dia juga diberi tugas oleh Allah untuk menyatukan bangsa Israel dari Yehuda dan Israel, utara dan selatan menjadi satu kerajaan Israel saja. Inilah sesuatu yang menurut saya sangat luar biasa. Apakah Daud yang hanya seorang penggembala itu, yang kecil itu, yang imut-imut itu, diberi tugas yang besar tanpa masalah, tanpa pergumulan? Tidak. Dia mengalami pergumulan yang cukup berat, terutama berkait dengan Saul. Kita tahu persis bagaimana pergumulannya. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Allah, namun ketika Gusti ngersakaken, Tuhan menginginkan umat-Nya Israel itu tidak terpecah lagi menjadi satu, maka Daud ditugasi. Umurnya 30 dan memimpin selama 40 tahun. Di bagian akhir, di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Di Yerusalem ia memerintah 30 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Seluruh Israel dan Yehuda menjadi satu di dalam kepemimpinan Daud. Yang kecil, yang sederhana, yang imut-imut itu ketika Tuhan menginginkan, Tuhan mengendaki, Tuhan memanggil, Tuhan menetapkan, tidak ada yang mustahil. Maka dikatakan di sana, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Itu yang dikatakan oleh umat yang datang kepadanya, dan Tuhan telah berfirman kepadamu. Ketika Tuhan menyatakan kehendak, artinya Daud, engkaulah yang harus menggembalakan umat Israel, umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Jadi bukan Yehuda dan Israel saja, tapi Israel secara keseluruhan. Itu kehendaknya. Dan dalam perikop kita tadi, iya, Daud berumur 30 tahun, dan pada waktu itu menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah.
Kitab Samuel tidak menyatakan bahwa ketika Daud yang kecil, yang imut-imut itu dipanggil oleh Tuhan, dilengkapi oleh Tuhan untuk diperintahkan untuk mengembalakan umat Israel, dari penggembala kambing domba itu menjadi penggembala umat Israel, menjadi pemimpin umat Israel secara keseluruhan. Sekali lagi, ini semuanya bukan karena pada dirinya Daud saja, tetapi Tuhan yang ngersake, Tuhan yang menghendaki. Yang kecil, yang sederhana, dengan menghadapi pergumulan yang berat, menghadapi Saul, Tuhan ngersake, dan kita tahu Daud berhasil. Apakah tanpa liku-liku? Kalau kita baca perikop selanjutnya penuh dengan liku-liku. Ketika Daud itu menjadi pemimpin, dia juga jatuh di dalam dosa berkaitan dengan Batseba dan yang lain-lain. Tetapi ketika kehendak Tuhan dinyatakan, seberapapun titik lemahnya manusia, ya imut-imutnya Daud, ketika Tuhan ngersake, semuanya menjadi mungkin, dan Daud berhasil menyatukan Israel. Jemaat Tuhan yang kekasih dan yang mengasihi Allah, kita akan bangun perjamuan kudus hari pembangunan Gereja Kristen Jaya Wetan. GKJW itu tanggal 11 Desember tahun 1931 itu persekutuan yang sumebar di Jawa Timur itu menyatakan diri menjadi persekutuan. Jadi ada jemaat-jemaat dulu di mana saja, baru kemudian mereka menyatakan diri bergabung menjadi persekutuan. Itu di tahun 31. Apakah kemudian yang kecil yang sumebar itu ketika menjadi pasamuan menjadi satu, menjadi semakin kuat? Iya. Tapi apakah tanpa pergumulan? Banyak sekali persoalannya. Bahkan dari tahun 31 sampai tahun 40-an, 45-an begitu, pergumulannya cukup berat. Kita tahu ada kekuatan yang tarik-menarik, ada kekuatan politis yang mewarnai pertumbuhan GKJW pada saat itu. Berulang dengan bahasa yang sederhana dikatakan ada yang berpihak pada Belanda, ada yang berpihak kepada Jepang, ada yang berpihak kepada Republik. Itu pergumulan yang terjadi pada saat itu. Dan itu umurnya baru sekitar 10-15 tahun. GKJW yang masih imut-imut, yang masih sangat muda itu harus menghadapi persoalan yang cukup berat. Bukan hanya persoalan tentang keuangan, bukan persoalan tentang hanya mungkin sedang izin bangun gedung gereja, tapi ada kekuatan yang ingin memecah belah Gereja Kristen Jaya Wetan pada saat itu. Tetapi bersyukur Bapak sekalian, di salah satu sidang Majelis Agung di tahun 1946 ada ikrar bersama-sama. Kekuatan yang ingin memecah belah itu ternyata dikalahkan oleh Gusti yang boten sare, Tuhan yang tidak tinggal diam. Ketika ada keinginan untuk memecah belah, ada kekuatan Allah yang tidak menginginkan bahwa gerejanya yang imut-imut, yang masih muda, yang masih belia itu harus hancur. Maka ada kekuatan yang luar biasa yang menggerakkan semua paroko GKJW pada saat itu untuk bersama-sama bersatu hati untuk membangun gereja itu. Dan itulah yang kemudian ditandai dengan perjamuan kudus, yang kemudian dikenal dengan perjamuan kudus hari pembangunan Gereja Kristen Jaya Wetan. Ini mungkin satu-satunya perjamuan kudus yang ada di GKJW yang tidak sama dengan gereja yang lain, karena namanya adalah perjamuan kudus hari pembangunan GKJW. Bapak Ibu sekalian dan saudara yang terkasih, Tuhan boten sare, Tuhan tidak diam ketika ada kekuatan yang ingin memecah belah Gereja Kristen Jaya Wetan ketika masih usianya sangat muda itu. Sama dengan Daud yang masih muda itu, ketika diberi tugas untuk tugas yang besar menyatukan bangsa Israel, Tuhan turut campur, Tuhan berkarya, Tuhan menyatakan kehendaknya. Mari dengan kekuatan dan semangat yang sama kita yakin dan percaya bahwa Gereja Kristen Jaya Wetan menjadi bagian yang utuh dari persekutuan di Jawa Timur ini, di Indonesia ini, bahkan di jagat raya ini. Kita ada menjadi GKJW itu karena kehendak Tuhan. Sama dengan Daud yang ditugasi untuk maksud dan kehendak Tuhan, kita juga yakin dan percaya GKJW ada juga maksud dan kehendak Tuhan. Siapa saja yang merasa menjadi bagian yang utuh dari GKJW, ikut ambil bagian dan menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi GKJW.
yang pada saatnya apa yang bisa dilakukan adisanyata oleh setiap panjenengan dalam rangka mengerti, memahami kehendak Tuhan bagi GKJW dan kita ikut ambil bagian di dalamnya. Bukan hanya apa untungnya aku melok GKJW, apa untungnya saya menjadi warga GKJW, tidak. Semua bertanya fokus kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi GKJW, dipanggil di bumi Jawa Timur itu, kemudian kita berpikir apa yang menjadi tugas saya, panggilan saya secara pribadi, keluarga, jemaat ini, waru di tengah GKJW secara keseluruhan bagi kehendak Tuhan itu. Kalau bisa semua seperti itu, saya yakin jemaat Tuhan pasti akan bertumbuh dan berkembang. Dan itulah yang terjadi. Setelah sekian puluh tahun kemudian sampai saat sekarang, dari jemaat yang hanya beberapa gelintir itu sekarang menjadi sangat luar biasa. Ada 170 lebih jemaat Tuhan di bumi Jawa Timur dengan 14 majelis daerah. Sebuah pertumbuhan yang sangat luar biasa. Sidang Majelis Agung yang terakhir di tahun ini yang masih sedang berlangsung ini, itu memutuskan ada beberapa jemaat baru yang nanti akan didewasakan, yaitu GKJW Jemaat Sengkaling punya anak namanya GKJW Jemaat Kucur, kemudian juga GKJW Jemaat Babatan punya anak namanya GKJW Jemaat Menganti yang nanti akan didewasakan. Ini sebuah pergumulan gereja Tuhan yang terus bertumbuh dan berkembang. Maka mari, pergumulan sederhana dalam rangka kita bersiap diri, mari kita yakini Bapak sekalian. Warga GKJW Jemaat Waru, dari manapun asalnya, apapun latar belakang gerejanya, ada yang dari GKJ, dari mana saja, ketika kita dihimpun bersama menjadi bagian yang utuh, dari yang mungkin belum seiman, yang dari Gusti, kemudian dari manapun, kita temukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi GKJW. Kemudian apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi GKJW Jemaat Waru. Dan mari kita menjadi bagian yang utuh dari kehendak Tuhan itu. Sehingga yang kita pikirkan semua menemukan apa yang menjadi kersane Gusti, apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kita ambil bagian di dalamnya. Itulah yang Tuhan kehendaki, dan yakinlah sebagaimana Daud yang imut-imut itu dimampukan oleh Tuhan, kita juga yakin dan percaya GKJW yang di tahun 31 yang imut-imut itu, yang mau dihancurkan oleh kekuatan-kekuatan yang memecah belah, disatukan kembali oleh kekuatan perjamuan kudus bersama-sama. Perjamuan kudus hari pembangunan Gereja Kristen Jaiwetan. Mari kita terus ambil bagian sekecil apapun, apalagi dalam situasi dan kondisi saat sekarang yang memprihatinkan ini. Ada panggilan bagi setiap kita. Saya yakin panjenengan akan sudah mendengar panggilan itu lewat wilayah-wilayah. Kita dipanggil untuk peduli kepada saudara yang berduka, untuk ambil bagian dengan donasi kecil untuk meringankan beban mereka. Sehingga apa? Sehingga melalui paguyuban Pangrukti Layon, Papala, kita tetap bisa berpelayanan dengan baik. Melalui kegiatan aksi sosial kita di wilayah, di jemaat, kita bisa memperhatikan saudara kita yang membutuhkan. Semuanya membutuhkan kebersamaan. Itulah kehendak Tuhan yang terjadi saat sekarang, dan mari kita warga GKJW Jemaat Waru khususnya fokus pada kehendak Tuhan itu kita laksanakan. Kita menjadi bagian yang utuh untuk meringankan saudara kita yang berduka, menghibur yang berduka. Kita ambil bagian sekecil apapun untuk meringankan saudara kita yang saat sekarang sedang menderita sakit, yang harus isoman dan mungkin yang dirawat di rumah sakit. Itulah kehendak Tuhan panggilan kita saat sekarang. Dan mari kita wujudkan. Di dalam kita tidak sujud dalam perjamuan kudus, kita lakukan semuanya dengan penuh ucap syukur. Gusti mboten sare, Tuhan tidak tidur. Tuhan akan menggerakkan setiap kita. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita seturut dengan maksud dan kehendak-Nya. Amin. Kita mengambil saat teduh sejenak. Mari bersama kita mengambil saat yang teduh. Mari bersama kita rasakan Daud yang kecil, yang hanya seorang gembala, diagem dening Gusti, dipakai oleh Tuhan dengan sangat luar biasa. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatmu Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Itu kehendaknya, dan Daud melaksanakannya.
maka Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan yang melengkapkan, yang memampukan Daud untuk mampu melaksanakan panggilan itu. Biarlah itu juga terjadi dalam kehidupan kita pribadi. Demikian juga gereja kita yang kita sayangi, cintai, Gereja Kristen Jaya Wetan, yang baru bertumbuh berkembang di awal, namun mengalami pergumulan yang cukup berat di awal pertumbuhannya. Namun kita bersyukur di tahun 1946 ada kesadaran pertobatan bersama-sama untuk kembali bergandeng tangan menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi Gereja Kristen Jaya Wetan yang ditandai dengan perjamuan kudus. Mari kita melibatkan di dalam proses perjamuan kudus itu, dan biarlah sungguh kepenget peringatan melalui perjamuan ini juga mewarnai perjalanan persekutuan kita selanjutnya. Mari kita serahkan semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih dan yang mengasihi Allah, mari bersama-sama di tengah sukacita ini kita akan mengumpulkan persembahan kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan mari kita aturkan persembahan ini dengan bersama memuji dari NKP 133, kita pujikan baitnya yang pertama dan yang ketiga. Kita akan bersatu hati di dalam doa. Terutama kita akan menaikkan doa secara khusus untuk situasi dan kondisi yang sedang kita alami rasakan saat ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Biarlah benar-benar kami menjadi yakin dan percaya, dimantapkan kembali bahwa kami miliki Allah yang boten sare, Tuhan yang senantiasa memperhatikan, Tuhan yang senantiasa memahami, mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah benar-benar kami yakin dan percaya, kami semakin mantap melangkah. Tuhan menolong Daud, Tuhan menolong Gereja Kristen Jaya Wetan, Tuhan menolong setiap kami. Biarlah sungguh Tuhan yang mempersiapkan setiap kami yang telah siap untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus hari pembangunan Gereja Kristen Jaya Wetan pada saatnya nanti. Biarlah kami datang sebagai orang yang berdosa, yang membutuhkan pengampunan, sehingga kami boleh merasakan kuat kuasa wibawa perjamuan Tuhan yang berkorban, Tuhan yang mengorbankan diri dengan tubuh dan darah Tuhan untuk mengampuni segala dosa dan pemberontakan kami. Terima kasih Tuhan. Kami ingin menyerahkan gerejamu, penatua dan diaken majelis jemaat yang mempersiapkan untuk berpelayanan di dalam perjamuan kudus. Semuanya Tuhan yang mempersiapkan seturut dengan maksud dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Perkenankan kami juga menyerahkan secara khusus perjalanan Gereja Kristen Jaya Wetan
dengan segala suka dan duka yang terjadi, jatuh dan bangun yang dialami, biarlah semua tetap dalam pangrengkuh di dalam kuat kuasa kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas semuanya. Dan biarlah Gereja Kristen Jawitan seberapapun badai yang menerpa, sekuat apapun angin yang menimpa, kami tetap tegar teguh berdiri tegak di dalam pertolongan kuasa tangan Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan proses sidang Majelis Agung yang terus berlangsung karena situasi dan kondisi saat sekarang. Kami mohon sungguh Tuhan juga tetap berkenan menyatakan kehendak bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami juga menyerahkan Gereja Kristen Jawitan Jemaat Waru. Bila kami menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ketika kami berada di tengah-tengah masyarakat di sekitar kami, biarlah sungguh Tuhan juga berkenan berkati setiap warga jemaat sehingga menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan bersama-sama bergandeng tangan mewujudkannya. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami menyerahkan akan situasi dan kondisi yang kami hadapi Tuhan. Setiap saat, setiap waktu kami mendengar ada berita duka saudara kami yang Kau panggil baik karena sakit, karena usia maupun karena terpapar COVID. Sungguh Tuhan kami dalam duka dan sedih yang mendalam. Namun kami tetap berpengharapan Tuhan tidak tidur, Gusti mboten sare. Tuhan senantiasa memperhatikan kami, Tuhan berkenan berkati kami sehingga kami boleh menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di balik semua peristiwa yang sedang terjadi kami alami. Terima kasih Tuhan. Perkenankan kami juga menyerahkan saudara kami yang saat sekarang sedang berbaring sakit baik di rumah maupun di rumah sakit, yang harus isoman dan yang lain-lain. Tuhan kami menyerahkan, kiranya Tuhan tetap menganugerahi semangat, Tuhan tetap memberkati dengan kekuatan dan keyakinan yang kokoh teguh, sehingga saudara kami tetap bisa menghadapi yang sedang dialami, berpegang teguh pada keyakinan di dalam Gusti yang boten sari, Tuhan yang berkenan menolong, Tuhan yang menguatkan. Kami juga menyerahkan Tuhan situasi dan kondisi kami berpelayanan. Biarlah dengan segala keterbatasan karena situasi dan kondisi, Engkau juga berkenan berkati kami, pelayan-pelayan yang setia, untuk tetap melayani dengan baik seperti yang Tuhan kehendaki. Dan biarlah sungguh setiap kami juga boleh saling melayani, saling memperhatikan yang satu dengan yang lain sebagai keluarga Gereja Kristen Jawitan Jemaat Waru. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan ya Tuhan akan keberadaan negara dan bangsa kami yang dalam keadaan karut-marut karena pandemi COVID-19 ini. Sungguh Tuhan kami boleh memohon kiranya Engkau yang memberkati kami sehingga segala upaya yang kami lakukan bersama lewat PPKM dan upaya vaksinasi boleh Tuhan berkati dan semua boleh menjadi cara Tuhan menolong kami. Sungguh Tuhan dengan rendah hati kami serahkan pergumulan kepada Allah yang boten sare, Tuhan yang hidup, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Pemimpin kami, Presiden dan seluruh kepemimpinan nasional, regional dan sekitar kami, Tuhan berkati dengan hikmat dan kearifan supaya semua proses kepemimpinan boleh berjalan dengan baik seturut dengan maksud dan kehendak-Mu. Kami juga ingin menyerahkan ya Tuhan akan jalannya perjamuan kudus yang hendak kami alami bersama di bulan Agustus nanti. Semua rangkai persiapannya terjadi di dalam kuasa tangan Tuhan. Setiap kami yang juga ambil bagian juga tetap dalam pemeliharaan kuasa tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap pergumulan yang sedang kami alami di tengah keluarga kami masing-masing, terutama anak-anak kami yang berproses dalam pendidikan yang terpaksa harus menjalankan tugas di rumah. Kami mohon sungguh Tuhan memberkati dengan istimewa dan luar biasa anak-anak kami, sehingga anak kami dengan segala keterbatasan situasi tetap dapat belajar dengan baik seturut dengan maksud dan kehendak Tuhan. Dan Kau juga tetap berkenan berkati para orang tua untuk mendampingi anak-anak sebaik mungkin seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan, beberapa saudara kami mengalami pergumulan ekonomi karena situasi dan kondisi. Kami mohon sungguh Tuhan berkenan memberikan kekuatan dan pertolongan bila jalan Tuhan senantiasa terbuka dan saudara kami boleh menemukan jalan Tuhan itu. Cukupkan Tuhan segala kebutuhan mereka dan jadikan kami yang satu dengan yang lain untuk menjadi cara Tuhan menolong yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan Tuhan akan yang berulang tahun, kiranya Tuhan lengkapkan syukur sukacitanya.
yang mencari pasangan hidup, momongan, dan juga pekerjaan, kiranya juga Tuhan berkati untuk menemukan apa yang sejatinya telah Tuhan siapkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas pelayanan kami pada saat ini. Kami semua yang terlibat, song leader, organis, tim multimedia, dan semuanya Tuhan, dengan rendah hati kami berserah hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Persembahan yang boleh kami himpun kumpulkan bersama, kiranya juga Tuhan berkati, dan biarlah sungguh dalam berkat Tuhan persembahan untuk bisa untuk berpelayanan dengan sangat luar biasanya karena berkat Tuhan. Kami mengelola dengan penuh rasa tanggung jawab dan hormat di dalam kuasa tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, apabila ada dosa dan kesalahan yang kami lakukan dalam ibadat ini, kiranya Tuhan ampunkan. Demikian doa dan permohonan kami. Semuanya kami pinta dengan penuh percaya kepada Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus yang berkenan mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Mari pada saatnya nanti kita ambil bagian dalam perjamuan kudus yang telah Tuhan siapkan melalui gereja kita. Dan mari bersama-sama benar-benar kita bisa merasakan kehadiran Tuhan yang boten sare itu, Tuhan yang tahu persis apa yang di pergumulan permasalahan kita, dan Tuhan yang siap sedia setiap saat untuk memberkati kita. Untuk mari bersama-sama kita lanjutkan hidup dan kehidupan kita hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita puji dan muliakan nama Tuhan melalui KPJ 433 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Manut patuko
pujian yang mengajak kita untuk berserah dan merasakan tangan Tuhan yang bekerja, sehingga kita tidak akan terjatuh dan patah, tidak akan semplah, tapi kita tetap tegar berdiri dalam berkat dan penyertaan-Nya. Untuk itu terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera di dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus kiranya senantiasa mewarnai hidup dan kehidupan kita saat sekarang kekal selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih.